Bertemu lagi bersama saya, Rina Puspita, di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku. Ditulis oleh Sasa Nayonara, episode Bertembok Es. Tapi, apa kau bisa menahan hasrat? Karena setiap laki-laki normal akan sulit menahan hasratnya. Aku akan menahan hasratku, sampai batas yang kupunya habis. Tetapi aku tidak akan pernah melakukannya, tanpa seizinnya. Jika aku melakukan kehendakku dan memaksakannya, maka aku takut jika ia terluka karenaku. Jawab Rizal dengan dingin. Apakah kau katakan itu benar? Jika sesuatu yang dipaksakan, maka tidak semuanya berujung kebahagiaan? Itu kau tahu. Kita bahas yang lain aja. Zal, tadi malam aku ikut dengan Nona Riana. Tentu saja aku ikut. Walau bagaimanapun sekarang ia adalah istriku. Tanggung jawabku. Dan aku harus melindunginya sebisa yang ku bisa. Jawab Rizal yang sekarang menatap Ari. Bagaimana reaksi pertama kau saat ikut dengan Nona Riana? Aku sedikit terkejut. Karena dari balik sisi dinginnya terdapat sisi iblisnya. Tetapi aku tahu sisi iblisnya itu digunakan untuk menumpas kejahatan bukan kebaikan. Aku juga sering dengar jika ketua utama ROD sangat sadis. Dan terbukti, kemarin aku melihat ketua utama ROD yang tidak lain adalah istriku sangat sadis. Aku saja hampir tidak percaya. Bagaimana bisa gadis berumur 17 tahun bisa sesadis itu? Sambung Rizal menerawang kejadian semalam. Emangnya kau lihat apa semalam? Kau ingin tahu? Puncak paling sadisnya saat Riri membelah tubuh ketua Nightwolf menjadi dua. Bayangkan saja. Ucap Rizal membuat Ari berusaha keras untuk meneguk salivannya. Sesadis itukah, Nona? Wah, kalau begini aku tidak akan mau berbuat salah dengannya. Apakah yang kau katakan itu benar bukan? Kau kira aku pernah berbohong? Tidak. Aku baru kali ini mendengar sesadis itu. Dan kau tahu kemarin malam itu adalah sebuah keringanan yang diberikan oleh Rere. Apa maksudnya? Aku juga baru tahu setelah Rian menceritakan. Kemarin malam Rere memberikan keringanan pada ketua Nightwolf. Jika Rere tidak memberikan keringanan, maka akan dipastikan ketua Nightwolf merasakan sadisnya siksa dunia sebelum merasakan sadisnya siksa neraka. Apa maksudnya dari merasakan sadisnya siksa dunia sebelum merasakan sadisnya siksa neraka? Siksa dunia yang dimaksud adalah jika musuh-musuh terdahulu, Riana memotong satu persatu bagian tubuh musuhnya baru menghabisinya. Kalau tadi malam, Riana hanya memotong kedua kaki beserta alat vital kedua dari Nightwolf. Setelah itu baru diberi sentuhan terakhir, yaitu tubuhnya dibelah dua. Jelas Rizal yang sudah berada di sofa di dekat Ari sambil mulai meminum minuman. Cantik, Mbak Dewi, kejam Mbak Iblis. Gumam Ari setelah mendengar ucapan Rizal. Gumaman Ari masih dapat didengar Rizal. Rere hanya jadi iblis saat beraksi. Jika sedang tidak beraksi, ia adalah seorang Dewi yang bertembok es. Bertembok es? Bertembok es karena dia bersikap sangat dingin akibat sesuatu kejadian, dan aku akan berusaha mengembalikan sifatnya yang dulu. Aku yakin kau pasti bisa mengembalikan sifat Nona seperti dulu. Semoga saja. Bagaimana dengan kasus pembunuhan Om Tante? Apakah aku harus mulai menyelidiki siapa pelaku sebenarnya? Aku tahu sekarang kau mempunyai istri yang mulai berpengaruh di dunia bawah tanah. Tapi walaupun begitu, aku tetap sahabat kau. Dan sebagai sahabat, aku pasti akan menyelidiki apa yang harus aku selidiki. Seketika raut wajah Rizal berubah menjadi sendu ketika mengingat kejadian pembunuhan yang terjadi pada kedua orang tuanya. Tidak perlu, sahut seseorang di pintu Ari dan Rizal langsung menatap seseorang yang menyahut ucapan Ari. Saat keduanya melihat orang yang menyahut ucapan Ari, ternyata itu adalah Riana. Bersambung.